Oke, thank you. Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Oke, hari ini teman-teman episode yang ke 41, luar biasa. Dan hari ini saya mendapat tamu yang sangat istimewa, gadis cantik, mahasiswa kesayangan saya. Semester berapa? Semester 8. Semester 8. Jadi Mbak Siti ini mahasiswa program studi sastra Indonesia Universitas Pamulang semester 8. Hari ini saya dan Mbak Siti akan membahas sebuah novel yang sangat terkenal. Judulnya apa? Api Tauhid. Api Tauhid. Api Tauhid. Iya. Pengarangnya Habibur Rahman El-Shirazi. Oke, Habibur Rahman El-Shirazi. Teman-teman, saya perkenalkan dengan Mbak Siti supaya kenal lebih jauh, lebih akrab. Silahkan Mbak Siti perkenalkan nama lengkapnya siapa, tinggal di mana. Oke, buat semuanya perkenalkan, nama saya Siti Solihat. Saya berasal dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya memiliki 7 bersaudara dan saya anak ke-7 dari 7 bersaudara tersebut. Oh, anak ke-7? Iya, saya anak terakhir. Oh, luar biasa. Oke, TK, SD, SMP. Oh iya, adapun riwayat pendidikan saya bersekolah di sekolah yang ada di daerah Sukabumi, jauh-jauh ya lumayan. SD, SMP, SMA di sana di SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Jadi saya sekolah di sekolah luar biasa khusus untuk penyandang disabilitas netra. Oke, disabilitas netra. Nah, teman-teman, ini teman saya nih, Mbak Siti ini disabilitas netra dari sejak lahir ya? Sejak lahir, iya betul. Terus belajar braille kelas berapa? Belajar braille sejak awal saya masuk udah mulai belajar braille. Cuman mungkin lancar-lancar saya membaca braille tuh udah pas mulai kelas 4 SD. Oke. Udah mulai lancar gitu. Oke, terus kalau di kelas SD, SMP, SMA, terutama SMA umum ya belajarnya ya? Iya, Belum ada penjurusan? Nggak ada kejuruannya seperti sekolah yang lain gitu. Cuma ditekankan ke keterampilan aja sih gitu. Keterampilan apa bisa nih? Seperti kayak kerajinan tangan atau massage gitu, pembuatan sapu, pembuatan telur asin kayak gitu-gitu. Oh gitu. Nah, mulai mengenal puisi, bersentuhan dengan sastra-sastra atau cerpen kelas berapa? Saya sih mulai dari kelas 6 sebenarnya mulai baca-baca puisi gitu. Cuman mulai menelusuri kayak cerpen apalagi novel itu udah SMP ke sana sih sampai SMA gitu. Bahkan sampai sekarang masih suka. Oh gitu. Cuman dulu kan ada novel yang versi braille gitu ya. Saya pernah membaca novel braille itu ada Harry Potter sama ini Habibur Rahman. Ya, Pudarnya Pesona Cleopatra karya Habibur Rahman El-Shirazi juga. Oh, gitu. Jadi sebenarnya novel-novel braille itu sangat dibutuhkan ya? Sebetulnya iya, mungkin untuk menarik minat baca gitu, baca para tunanetra gitu. Cuman sekarang mulai mengenal sastra novel atau cerpen kan PDF tuh. Iya, PDF. Ada text to voice. Iya ada. Nah, itu kelas berapa tuh? Itu mulai SMA. Ada temen gitu yang udah mulai ngerti teknologi dan juga ada gurunya juga di sana. Jadi mulailah diperkenalkan ke cerpen-cerpen atau novel yang yang ada PDF-nya gitu, yang bisa dibaca dan akses untuk kita gitu sebagai disabilitas. Oke. Nah, teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang normal, matanya normal ya, termasuk teman-teman yang lain di luar sana. Mbak Siti ini sudah membaca novel PDF dan braille lebih dari 30 novel. Bayangkan, ya kan? Beliau ini penikmat novel. Jadi kalau kalian mau ngobrol tentang novel, jangan sampai kalian ini kalah. Harusnya yang normal-normal itu justru harus banyak membaca. Padahal Mbak Siti ini kalau membaca novel itu lewat text to voice dari PDF disuarakan tadi. Jadi tetap semangat membaca,
Mbak Siti juga begitu ya. Nanti kalau perlu novel minta Pak Gio. Siap. Jadi ini kita mau ngomongin novel apa? Novel karya Habibur Rahman El Shirazi, judulnya Api Tauhid. Oke, coba ceritakan Sinopsisnya. sinopsisnya. Oke. Jadi novel Habibur Rahman El Shirazi ini merupakan novel roman dan sejarah ya. Kenapa disebut novel roman dan sejarah? Karena di sini tuh di dalamnya ada kisah seorang pemuda yang berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Dia ini menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Nah, Merantau dia sana. iya, merantau di sana karena dia ingin menekuni menekuni ilmu-ilmu Islam gitu, seperti sejarah-sejarah gitu ya. Nah, di dalam perjalanannya Fahmi ini memiliki kisah asmara gitu ya, yang nyaris membuat dia tuh putus asa gitu, sehingga dia Dengan siapa namanya? namanya Nuzula. Oh, ini anak Indonesia atau anak sana? Enggak, anak Indonesia dia tuh ceritanya. Nah, setelah itu dia tuh bertekad untuk menghatamkan 40 hataman Al-Quran katanya. Akan tetapi usahanya tuh gagal gitu. Menjelang beberapa hari berikutnya dia hampir tak sadarkan diri sampai dibawa ke rumah sakit. Mungkin tuh jadi dia terlalu berlebihan gitu ya untuk meratapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Cintanya terutama. Cintanya gitu. Apa bertepuk sebelah tangan? Enggak, jadi dia itu diselingkuhi lah intinya gitu. Oh, gitu. Iya. Terus. Nah, disinilah datang. Yang nyelingkuhin teman kuliahnya juga? Bukan, beda ceritanya, yang dia tuh dijodohkan tetapi dia diselingkuhi gitu. Jadi si gadisnya itu enggak suka sama dia gitu. Terus? Nah, setelah itu datanglah sahabat-sahabatnya gitu, seperti Ali, Hamzah gitu. Nah, Hamzah ini dia itu berasal dari Turkinya asli, dari Turki asli. Dia berinisiatif mengajak Fahmi ini untuk menelusuri jejak Said Nursi. Said Nursi ini merupakan ulama besar yang berada di Turki saat itu. Nah, dia berharap semoga Fahmi bisa melupakan kesedihannya ketika berada di sana gitu. Nah, mungkin ceritanya dari situ lebih fokus ke Said Nursinya ini gitu, Pak. Beliau ini merupakan ulama besar yang memiliki banyak cobaan gitu, seperti ada ketika itu pada pemerintahan Kamal Atatürk. Nah, dia itu mulai kayak mau dipenjarain karena dia tuh pinter gitu, Pak, orangnya pinter, terus aktif gitu, kayak melawan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dia tuh tetap mempertahankan keimanannya, tauhidnya, agamanya gitu, dalam keadaan apapun gitu. Gitu sih kurang lebihnya cerita gitu. Secara garis besarnya gitu. Nah, akhirnya nanti tokohnya siapa namanya? Fahmi ini akhirnya endingnya apa? Endingnya nanti dia sebetulnya bersatu lagi dengan Nuzula. Nah, tapi di tengah-tengah novelnya ini dia itu bertemu dengan Aisel dan juga Amel sebagai adik dan adik sepupunya si Hamzah ini gitu. Nah, dia itu si Amel dan Aisel ini pernah jatuh cinta juga sama Fahmi. Dia itu kebetulan Amel ini gadis yang religius gitu ya, soleha, sehingga Fahmi pernah tertarik hatinya gitu. Nah, di akhir si Nuzula yang tadi itu menyesali perbuatannya gitu, karena telah menyakiti hatinya gitu. Meskipun Fahmi masih merasa sakit gitu, tapi dia tetap ingin memperbaiki hubungannya dengan Nuzula itu gitu, Pak. Nah, itu awalnya konflik itu apa? Ketika tahu ceweknya dijodohkan atau bagaimana? Sebetulnya itu kan
dijodohkan ya si Nuzula ini. Nah, si Nuzula ini udah punya pacar gitu, Pak. Cerita awal-awalnya. Nah, Nuzula ini bukan dari, kan beda-beda ini ya. Kan kalau Nuzula itu bukan orang yang religius gitu, kayak biasa aja gitu, biasa aja. Kalau Fahmi ini kan Islami lah gitu ya. Jadi si Nuzula ini udah pacaran dan dia tuh nggak mau gitu nikah sama Fahmi gitu. Tapi karena orang tuanya, jadi dia mau nggak mau harus nikah. Nah, di tengah-tengah perjalanannya ternyata Fahmi tahu gitu kalau ternyata dia itu punya laki-laki lain itu, bahkan sempat katanya hamil gitu. Gitu Tapi sih. nggak hamil ternyata. Nah, dari situ Fahmi mungkin kecewa gitu. Terus si Nuzulanya ini emang gak mau melanjutkan hubungannya awalnya gitu, karena emang gak suka itu, dari dasarnya gak suka. Terus akhirnya karena menyesal gitu si Nuzulanya ini, akhirnya dia minta kembali kepada Fahmi gitu sih, Pak. Ceritanya mungkin lebih, tapi sebetulnya inti ceritanya itu lebih ke ini sih, Pak, nyeritain sejarah sebetulnya sejarah di situ kan. Nah, coba cerita sekarang masuk ke itu kan di percintaannya ya. Sekarang ke sejarahnya. Dia mau menceritakan sejarah tentang sejarah tentang Syekh Said Nursi ini gitu. Dia ini kan tadi ulama besar, terus karena karena kepintarannya dia gitu kan, di sana tuh kan mungkin banyak yang belum memeluk agama Islam juga ya, Pak. Terus banyak ketidakadilan juga. Jadi dia mungkin di situ mulai menyebarkan dakwah Islam lah gitu, intinya dakwah Islam. Tapi kan banyak perlawanan juga ya, Pak. Jadi dia tuh pernah hampir dipenjarakan gitu. Terus dia hampir banyak lah gitu dicelakai oleh banyak orang gitu. Sampai pemerintahan Turki pun khawatir gitu karena orang ini membahayakan gitu, Pak. Mungkin dianggap membahayakan gitu. Jadi makanya dia diancam, dan dia tetap teguh dengan pendiriannya dia gitu, teguh memegang Islam, teguh menyebarluaskan ajaran Islam gitu sih sebetulnya sejarah panjangnya. Cuman kalau menurut saya ya, Pak, novel ini tuh kalau dibaca secara anak zaman sekarang gitu ya, maksudnya saya juga zaman sekarang, tapi novelnya tuh termasuk ke dalam novel yang agak berat gitu ya, Pak, karena bahasannya tuh ya lumayan juga gitu. Kan kalau zaman sekarang kan lebih ke romantis, kayak gitu. Iya gitu. Kalau yang ini tuh enggak gitu. Ya sejarah, tapi sebenarnya ada bumbu-bumbunya cinta. Iya, ada bumbu-bumbunya, tapi lebihnya ke sejarah. Kalau menurut saya sih gitu. Akhirnya si syekhnya tadi, pemerintah sendiri mengakui atau dia dianggap sebagai ekstrim akhirnya? Ya tetap aja gitu, Pak, dianggap sebagai ini gitu, sebagai orang yang membahayakan. Tapi pada akhirnya kan kebaikan itu kan akan tetap di atas segalanya gitu loh, Pak. Betul. Nah, ada berapa mahasiswa Indonesia yang ke sana dalam novel itu? Ada Fahmi, ada Ali, ada Subki, ada 3. Oke. Itu sama dari Lumajang semua tuh? Beda-beda sih, Pak. Fahmi dari Lumajang. Cuman kayaknya sama-sama dari Jawa juga, cuman nggak diceritain dari mana. Nah, akhirnya dari 3 orang ini berangkat bersama, bisa pulang bersama, sukses bersama? Ya, sukses bersama, menempuh hidupnya masing-masing juga tentunya. Nah, ini kan bisa ceritakan tantangannya orang Indonesia. Ini ceritanya kuliah di mana? Di Turki. Iya, Turki. Di ini Madinah, Baneda. Di Madinah. Iya, tantangannya orang Indonesia yang kuliah di Madinah itu apa yang paling berat? Apakah uang sakunya? Apakah ada termasuk diskriminasi suku, bullying dan seterusnya? Sepertinya kalau dari sejarah itu ya, Pak, dari kisah-kisahnya tuh sebetulnya untuk segi pendidikan di sana tuh ya memadai lah ya, Pak, segalanya difasilitasi. Kayak ya, orang yang sakit dibawa ke rumah sakit gitu. Mungkin dari ini aja kali, penyesuaiannya aja kali ya, Pak, penyesuaian dalam kulturnya aja kali yang berbeda ya gitu. Budayanya ya. Budayanya aja sepertinya yang berbeda gitu. Tapi konflik yang paling keras dalam novel ini apa?
Sebetulnya itu konflik dari seniorsinya sendiri sih. Dia kan banyak di ceritanya kan banyak di ini apa banyak bermusuhan dengan orang-orang terpenting di pemerintahan Turki pada saat itu gitu Pak. Bahkan dia nggak hanya di Turki gitu, dia sampai kemana-mana gitu sih di cerita itunya. Itu gitu. lumayan panjang juga sih Pak. Lumayan panjang. Ya, novelnya Habibur Rahman kan tebel-tebel tuh. Iya betul. Dia tuh kan emang terkenal juga ya Pak. Habibur Rahman ini kan terkenal sebagai penulis novel religi gitu ya, kayak ayat-ayat cinta, terus Kamu yang sudah baca novelnya Habibur Rahman apa? Ayat-ayat ayat-ayat cinta, terus ketika cinta bertasbih, terus pudarnya pesona Cleopatra, terus ada Api Tauhid yang sekarang ini. Terus apa lagi ya? Banyak ya kamu ya? Lumayan. Lumayan. Teman-teman luar biasa kan Mbak Siti. Nah, kalau novel sekarang nyebrang sebentar. Pengarang lain siapa yang kamu gemari? Aku ada baca novel Terelie. Suka dengan Terelie? Lumayan sih, tapi karena dia tuh seringnya bahas politik ya Pak. Ada politiknya. Enggak, kamu nggak suka politik lah ya? Hah? Kamu nggak suka politik? Ya. Iya. Kalau pengarang lain? Siapa ya? Aku pernah baca Harry Potter juga sih. Harry Potter? Iya, Harry Potter sampai terakhir. Ngikutin semua itu? Iya. Oh, luar biasa kan? Nanti kawan-kawan bahas Harry Potter ya? Boleh. Dulu begitu lulus SMA, Hah? sempat bekerja atau langsung kuliah? Dulu sempat bekerja saya di bidang jasa gitu ya Pak. Dulu kan di sana belajar mijit juga ya. Nah sebelum saya kuliah nih saya pernah mijit di salah satu panti di Bogor gitu. Saya kerja di sana gitu. Selama 3 bulan sih paling dari situ saya bergabung di salah satu instansi di yayasan di salah satu yayasan. Nah yang yang memotivasi saya untuk kuliah gitu Pak. Oh untuk gitu. Kuliah. Pengurusnya atau temanmu? Teman sama pengurusnya juga sih gitu. Mereka selalu mensupport perkuliahan saya sampai saat ini lah alhamdulillah gitu. Orang tua masih lengkap? Bapak udah meninggal baru tahun kemarin. Oh. Tapi kan Mbak Siti anak paling terakhir ya? Iya paling terakhir. Oke. Akhirnya kuliah sastra Indonesia. Iya sastra Indonesia. Kenapa memilih sastra Indonesia? Sebenarnya sih awalnya dulu tuh senang gitu ya kayak sama puisi kayak gitu awalnya dari situ sih sebenarnya kayak nilai bahasa Indonesia saya tuh lumayan juga ya Pak. Jadi saya tuh berpikir gitu mungkin sastra Indonesia aja kali ya gitu. Iya kamu banyak baca novel kan? Selain waktu itu di sini tuh belum ada jurusan yang lain kan Pak ya, maksudnya belum banyak gitu yang pilihannya, jadi ya udah saya memutuskan untuk ngambil sastra Indonesia gitu. Nah, cita-citanya setelah lulus nanti mau apa? Jadi guru atau apa? Insya Allah sih pengen kedepannya memanfaatkan ilmu yang dimiliki gitu sama teman-teman yang lain gitu, kayak ngajarlah dimanapun gitu, kayak di SLB atau di mana. Iya betul. Jadi teman-teman sekarang itu teman-teman kita seperti Mbak Siti ini yang tunanetra ya, itu tidak ada alasan untuk tidak membaca. Selain kalau kendalanya nggak bisa braille, sekarang banyak aplikasi, ada PDF itu, jadi file PDF, kemudian bisa dibaca pakai aplikasi namanya Text to Voice. Text to Voice, jadi suaranya bagus. Maka kayak Mbak Siti itu kalau saya WA sama beliaunya ini balasnya cepat karena juga ada aplikasi ya. Iya, ada aplikasi dari HP itu dan laptop. Terus Mbak Siti ini juga bisa ngirim email, ngetik tugas. Kalau saya beri tugas dari laptop, laptopnya juga ada diinstal pakai suara gitu ya aplikasinya ya. NVDA namanya. NVDA. Iya, NVDA. Luar biasa. Maka teman-teman yang maaf ya, yang normal harusnya malu dengan seperti Mbak Siti ini yang terus mau kuliah, bacanya luar biasa. Ingat teman-teman yang di luar sana ya, ini Mbak Siti ini contoh ya bahwa dia meskipun difabel tunanetra kuliah dan bacanya luar biasa. Oke.
setelah membaca, kalau selesai membaca novel itu kadang-kadang kamu dapat, selain hiburan kan dapat hiburan kan, ada istilah dulce et utile kan. Iya. Dulce itu hiburan, utile itu pembelajaran pendidikan. Setiap membaca novel, entah novelnya siapapun, termasuk Harry Potter, Habibur Rahman, Terelie dan kawan-kawan, itu selalu dapat hal baru, ya kan? Iya. Apa biasanya kamu dapatkan? Mungkin lebih ke apa sih, dalam segala hal apapun gitu kita harus tetap memegang teguh pendirian kita gitu, harus teguh dengan pendirian kita, harus memegang teguh tauhid dan keimanan kita gitu sih, lebih ke memotivasi, lebih apa ya, lebih kuat lagi gitu. Survive, ya kan? Nah, iya, dalam Mau keadaan bisa apapun. lebih toleransi, Nah. gampang memaafkan. Mbak Siti ini kuliah tinggalnya di Bogor, ya? Bogor, iya. Bogornya mana tepatnya? Ciawi. Ciawi. Dari Ciawi itu naik, Kereta. bukan, dari Ciawi ada kereta, langsung angkot dulu kan? Nggak ada angkot. Angkot dulu. 2 kali Dari angkot ke, dari Ciawi naik angkot ke ke ini, ke apa teh namanya, 2 kali pokoknya dari Ciawi itu sampai ke stasiun Bogor. no, teman-teman. Jadi beliau ini kalau mau kuliah ke Universitas Pamulang, itu tinggal beliau ini di Ciawi. Jadi dari Ciawi menuju stasiun Bogor itu pindah 2 kali itu Iya, 2 angkotnya. kali. Baru naik kereta api jurusan Manggarai. Manggarai. Dari Manggarai Tanah Abang. pindah tuh. Iya, pindah. Ganti kereta ke Tanah Abang. Dari Tanah Abang Ganti lagi ke Rawabuntu. ke Rawabuntu yang jurusan Rangkas Bitung. Iya. Turun di Rawabuntu. Dari Rawabuntu beliau ini mesti naik Gojek sampai di Universitas Pamulang. Bayangkan kuliah, beliau ini tunanetra, tapi bayangkan kuliah ke Universitas Pamulang itu setiap minggu begitu. Jadi teman-teman yang belum mau kuliah dengan alasan macam-macam, yuk kuliah, yuk belajar. Di Universitas kuliah di Pamulang berapa bayarnya? 300.000 kan? Iya. Nah, hanya 300.000. Bahkan kalau yang kelas pagi itu 200.000. Jadi tidak ada alasan. Ya. Sangat terjangkau. Oke, kembali ke novel tadi. Apa judulnya tadi? Api Tauhid. Api Tauhid tadi. Judulnya aja Api Tauhid. Iya, itu tuh mungkin apa ya Pak, mengandung makna gitu di judulnya itu. Kan api ya, api itu. Nah, iya, artinya setelah membaca novel itu, coba sambungkan benang merahnya apa judul Api Tauhid? Api Tauhid kan itu kan api ya. Api ini kan bisa diibaratkan semangat, kayak kobaran gitu, cahaya lah ibaratnya. Tauhid ini kan keimanan gitu ya. Gitu. Jadi kayak ada kata-kata yang menarik, itu apa? Iman itu adalah cahaya gitu, dan cahaya itu tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan gitu. Jadi sebagaimanapun kondisi kita gitu, kita harus tetap berbuat baik, memegang teguh keimanan dan keyakinan kita gitu sih. Oke, mantap. Nah, ngomong-ngomong, sekarang lagi skripsi. Iya. Skripsinya pakai judulnya apa? Itu apa, patologi sosial dalam novel Terelie, teruslah bodoh jangan pintar. Oh, itu tahun berapa? Masih baru. Tahun 2024. 3. Sekarang tahun 25 sekarang. 2024. Oh, iya. Udah dicek di Google Scholar, belum ada yang teliti? Kemarin sih pas saya baru meneliti sih belum gitu. Oke, makanya cepet ya. Iya. Supaya kalau nggak cepet keburu ada yang teliti. Kalau ada yang teliti keburu nanti dikira plagiat. Aduh iya. Iya kan? Udah sampai beberapa sekarang? Sekarang lagi finishing sih Pak gitu. Lagi finishing, kemarin udah Oh, bab 4 sudah selesai? Bab 4 sudah selesai? Udah. Tinggal finishing bab 5-nya. Semangat ya. Tinggal dicek, amin ya. Siapa tahu bulan akhir-akhir Juli, pertengahan Juli ada sidang loh ya. Iya. Semangat kamu nanti yang sidang saya. Enggak, mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya pasti kamu lulus, orang kamu pinter. Oke. Amin. Apa pembelajarannya setelah kamu baca novel ini? Pesan moralnya lah. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya Dari novel ini apa sih?
Eh, mungkin tadi ya Pak gitu, mungkin kayak teruslah berbuat Buat baik tadi ya. kebaikan gitu, dalam keadaan apapun gitu, meskipun orang berbuat yang tidak ini gitu, yang tidak baik ke kita, tapi kita tetap harus membalas dengan kebaikan gitu, karena kebaikan itu di atas segala-galanya gitu loh, Pak. Betul. Nah, dari 7 bersaudara ini, maaf, ada yang tunanetra? Ada dua. Nomor? Saya sama kakak saya nomor pertama. Oh. Nggak jadi pertama dan terakhir. Yang apa itu? Mama papa normal kan? Alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang rencana nanti jangan patah semangat ya. Tetap kuliah lanjut S2. Insya Allah Pak. Oke, Pengen. S2. Ada di dekat-dekat pasar Minggu tuh ada yang murah juga, terjangkau. Semoga bisa. Oh, pasti bisa terjangkau. Nah, sekarang ini kamu tinggal ikut orang tua? Iya. Oh, masih di Ciawi. Ciawi ya? Tempatmu dingin tuh, enak tuh. Lumayan. Sudah punya pacar? Kalau lihat fotomu kan kamu sudah punya pacar? DP-mu tuh. Lo enggak apa-apa terus loh, yo kan normal toh, kita kan harus punya pacar. Oke. Mbak Siti, saya minta closing statementmu. Coba sampaikan pesan-pesanmu yang pertama untuk orang-orang yang masih malas kuliah dengan berbagai alasan supaya mau kuliah, gimana caranya? Oke, untuk teman-teman yang masih berkuliah, yang masih belum berkuliahan di luar sana, tetap semangat, harus punya motivasi juga supaya teman-teman bisa kuliah, karena kuliah ini selain menambah ilmu, bisa juga menambah wawasan, membuka pemikiran kita supaya kita lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dalam hal apapun gitu. Terus tambah temen. Harus tambah, selain itu juga nambah temen, relasi lah gitu, banyak. Iya, networking lah ya. Iya. Oke, sekarang saya minta satu pesan lagi untuk mahasiswa sawisa semester awal, teman-teman mungkin yang masih di sekolah SLB, sekolah umum, yang masih SD, SMP, SMA belum mau membaca. Coba motivasi supaya mau membaca. Apa manfaat membaca? Teman-teman, jadi untuk kalian semua yang mungkin masih belum semangat untuk membaca gitu ya, saya juga dulu seperti itu, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa dengan kita membaca akan banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan gitu, karena dari novel, dari cerpen, atau dari bacaan apapun itu, kita akan mendapatkan ilmu, pemahaman, dan ibaratkan ilmu buku itu jendelanya dunia gitu, teman-teman. Oke, benar, saya sepakat dengan Mbak Siti, dan Mbak Siti ini sudah membuktikan ya teman-teman. Saya katakan tinggal di Ciawi, kuliah ke Pamulang, naik angkot 2 kali dari rumahnya menuju stasiun Bogor, turun di Manggarai, pindah lagi ke Tanah Abang, pindah lagi ke Rangkas Bitung, turun di Rawabuntu, dari Rawabuntu beliau ini nyambung ojek sampai di Universitas Pamulang, begitu sebaliknya nanti pulang begitu. Coba bayangkan di Pabel, apalagi kalau hujan. Aduh. Luar biasa. Saya makanya salut, begitu semester pertama ketemu Mbak Siti, saya langsung manis gitu. Saya orang memberi pembelajaran kepada saya. Oh iya, ini orang luar biasa yang patut semangatnya saya teladani, saya contoh. Jadi belajar itu tidak harus dengan orang kaya, orang pintar, tapi dengan anak muda, dengan siapapun, dengan orang lemah kita bisa belajar. Contohnya saya banyak belajar dari Mbak Siti. Mbak Siti, thank you. Iya Pak. Terima kasih, semangat terus ya. Ingat pesan Pak Gio, kuliah S2 ya. Insya Allah. Lo harus ya, semangat ya. Iya Pak, makasih. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Thank you teman-teman. Ini pembicaraan saya dengan Mbak Siti. Semoga novel Api Tauhid ini memberi inspirasi, membawa pembelajaran untuk kita semua. Yang intinya adalah terus belajar, dan belajar. Terima kasih. Salam literasi. Tuhan memberkati.